saringan itu. Setelah itu diangkat lalu dijemur. Setelah dijemur dimasukkan ke dalam kemasan yang mereka buat. Kemasan yang mereka buat cukup bermodal menurut saya. Yang pertama dari bungkusnya dia print sendiri, lalu packing per kotak ini, terus solasi atau segel dari kardusnya juga mereka mengalami kerugian atau merasa dirugikan atas penggunaan merek karena produknya telah didaftarkan di Kemenkumham atau Dirjen Haki, di mana kerugian material berupa penurunan omset jutaan rupiah hingga ratusan juta dalam 1 bulan atau miliaran dalam 1 tahun. Berdasarkan pengakuan dan atau bukti transaksi serta daftar pekerjaan karyawan bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan sejak bulan November 2021 atau sampai dengan saat ini tertangkap sekira 4 bulan berjalan, sehingga total asumsi kerugian yang dialami selama 4 bulan produksi sebesar 3.648 juta rupiah. Itu masih asumsi, hitungannya segitu dari hasil pembukuan. Barang sendiri kebanyakan dikirim ke daerah wilayah timur. Ada yang ke Surabaya dan sampai akhirnya mungkin bisa jadi juga keluar dari Pulau Jawa, keluar Jawa, tapi melewati wilayah timur, jadi pelabuhan Surabaya. Pasal yang kami terapkan yaitu dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pasal 100 ayat 1 dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Lalu pasal 102 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi pasal 100 dan pasal 102. Barang bukti cukup banyak, bisa dilihat, mungkin nanti bisa di foto aja, nyebutinya capek. Itu aja mungkin terkait undang-undang merek. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Awal terungkapnya kasus ini gimana, Komandan? Awal mula terungkapnya yaitu dari pihak, tentunya ini merupakan kegaduhan karena harus ada legalitas dari perusahaan bahwa undang-undang merek itu harus memiliki sertifikasi dan semua sudah terdaftarkan atau belum. Otomatis kami mendapatkan informasi dari perusahaan membuat laporan kepada kepolisian, lalu kepolisian melakukan penyelidikan bersama perusahaan karena yang mengetahui ciri-ciri juga perusahaan. Dari setelah itu kita lakukan penyelidikan, kita lakukan pemeriksaan, lalu kita lakukan penangkapan dan penahanan. Dan pada saat dilakukan penangkapan, mungkin apakah dalam proses produksi yang dilakukan oleh tersangka itu sifatnya seperti home industry atau bekerja sama dengan pihak lain? Enggak, sementara dia home industry, dia bekerja dengan suaminya yang tadi satu DPO itu, hanya berdua itu, sedangkan karyawan belum? Karyawan sekitar 7. dia. Pelaku ini apakah dulu pernah bekerja di perusahaan yang sama? Kalau pelaku nggak pernah. Belum. Kita kalau si istri itu dari si suami. Nah, suami memang dicari dari beberapa. Komandan, ini untuk membedakan produk asli sama produk palsu itu gimana? Oke, ini mau dari tahap mana? Tahap perseorangan atau tahap? Jadi gini, kalau di pasar rata-rata kan ini penjualan di pasar. Dimana kalau di pasar itu biasanya belinya kardus-kardusan. Biasanya beli kardus-kardusan. Kalau dari kardus sendiri bisa dilihat perbedaan segel. Pertama, kita dari atas ya, dari perbedaan segel. Yang pertama perbedaan segel. Segel yang asli nih. Yang asli ini. Angkat tangan ya. Yang dimiringin aja. Nah, Oh, ada tulisannya. segelnya jaraknya bagus ya, rapi. Sedangkan ini palsu. nah,
Oh, bedanya di situ ya. Tapi yang paling kentara ya pasti harga. Nah, kita dari kemasannya dulu. Satu itu. Yang kedua apa namanya? Tulisan. Warna tulisannya berbeda. Tapi ini kalau dibongkar semua nanti paham tak maksudnya kan? Ya, ya, ya. Itu makanya fokus ke harga ya. Nah, dari harga satu box ini berapa? 1,9 1,9 juta dengan isi 10. Jadi 20 bungkus itu. 20 bungkus ini. Selisih berapa dengan harga yang asli? Per boxnya. Yang palsu Rata-rata antara yang asli. 1,3 ganti 1,9. Asli 1,9. 600.000 selisihnya. Selisihnya 600 ribuan. Per dus. Perbedaan 600 kalau misalnya bentuknya segini ini bedanya berapa ya? Ini nggak terlalu jauh, cuma komplainnya dari masyarakat kepada perusahaan adalah kok naburnya nggak mati. Maksudnya sebenarnya nggak mati. Nggak mempan. Kemudian untuk memproduksi satu ini tersangka butuh Modal berapa? Iya. Tanya aja deh. Tanya. Masuk. mundur. Kata Mas Corona nih mundur. Untuk memproduksi ini modal yang dikeluarkan berapa? Satu bali itu berapa? Enggak, satu dus ini loh. Ini berapa? Sangka dus kuning ini nih. Hitungannya bijian apa balan? Kok kesini nggak tahu? Nggak tahu di sini. Kalau itu selama ini Yang tahu itu suami. Sudah lama nggak hubungan dengan suami itu Pak? Suami udah lama. Atau itu sama berapa kan? Itu rahasia kalau itu. Kurang lebih 3 Berapa periode. tahun? Menikah berapa tahun? Siri ya? oh kalau diri. Cici nangis. Ini warga masuk bidang ya? Komandan Selama ini tugasnya apa? Perannya apa dan perannya? Penjualan atau tidur sumur dan marketing atau kasur. manajemen? Tugasnya apa, Mbak? Dan komandan. Jadi tugasnya berbagi peran. Jadi dari tersangka Bilon ini tugasnya adalah mencari bahan-bahan. Kemudian dari tugasnya si istrinya ini adalah di rumah ini bersama karyawan ini mengelola terkait produksi ini. Terkait produk mengelola, kemudian mengawasi sampai jadi, nanti juga laporan ke suaminya berdasarkan dari bukti chat WA antara si istri dan suami. Pemasarannya lebih kemana aja? Udah tadi. Keuntungannya. Kalau pemasaran kita temukan ada di berbagai wilayah. Di Sulawesi ada, di Bandung, kemudian di Temanggung. Jadi banyak di luar. Dan terakhir apa namanya dari sorry dari hasil proses penyidikan dari 4 bulan dia berproduksi itu keuntungan yang dia peroleh berapa? Kalau masalah keuntungan kemarin mungkin yang lebih tahu dari suami Dari suami ya. Kalau produk yang dipalsu ini kan ada kapur ajaib, ada kapur tulis, ada berapa item yang dipalsu? Cuma Dua jenis itu. 2 item itu aja ya. 2 item di mana? Satu. Bahan bakunya ini ya. Jadi Jelas nih. Kan kabur. Ini bahannya. Bahannya kan ini lebih panjang. ya dipotong. Terus dipotong. Ya. Dipotong biar ukurannya sama. Sama Setelah itu direndam pakai ini. insektisida. Insektisida. Ya. Direndam. Setelahnya Dijemur, di packing. Kemas. Wah itu semutnya malah senang bisa nulis loh. Semutnya bisa kapur tulis. Setelah itu mereka potong satu-satu. Dan ada perkembangan untuk
untuk proses pengembangan lebih lanjut, apakah dimungkinkan adanya pihak lain yang membantu usaha jaringan mereka dalam memasarkan produk ini? Kalau saya lihat sementara nggak ada, karena posisinya memang barang yang digunakan mudah. Barang digunakan mudah, otomatis masternya juga pasti dipegang. Artinya buat nge-print kayak gini tinggal punya dokumennya, dia tinggal print. Tidak ada yang sulit di sini. Itu aja sih. Dan yang di Jogja, yang Solo Baru itu juga Suami di sini. Beda. Oh, beda lagi ya? Beda. Jadi pengawasan ketika mereka memasukkan barang ke pedagang eceran itu, mereka juga memasuk dari perusahaan yang sama. Gimana? Maksudnya ketika memasukkan barang yang pelaku itu ke pengecer, itu mereka juga tetap memasuk dari Mencampur, enggak. Karena mereka dari perusahaan sendiri tentunya punya reseller, punya sales, punya distributor. Sama dengan barang-barang yang lain. Ya, kalau yang itunya enggak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.